ya. Bapakmu itu. Gimana bapaknya? Bapak itu memang orang riba. Dia sekolah atau mahasiswa? SMP. Oh, SMP. Nanti kalau Anda kuliah ya, itu dosen itu selalu mempunyai satu orang mahasiswa atau dua orang mahasiswa yang selalu jadi maskot. Itu entah korban kebaikan, korban ketidakbaikan, korban yang sangat terkenal, maupun korban yang sangat tidak terkenal. Itu selalu itu. Ya, saya kan dosen gini-gini juga, jadi ya sudah pasti saya kerjain atau apa. Sehingga nanti kalau Anda mahasiswi ada yang apa pipinya kedut gitu, Pak Paul, oke. Nah, ini semangat dan sikapnya itu adalah kemitraan tadi. Mitra. Jadi bukan atasan bawahan, tapi mitra. Tempat kita gandeng tangan bersama-sama mengangkat beban. Udah selesai. Tapi kalau atasan dan bawahan, manakala kita sedang di atas bisa saja kita senang banget, tapi kalau di bawah berat. Oleh karena itu, gereja mengharapkan sikap dan semangat para pelayan itu sikap kemitraan, ya. Tidak saling menyalahkan, tapi saling menghargai dan mencari yang baik itu seperti apa. Maka saya selalu kesel gitu. Bapak Ibu ngomong, saya usul. Sekarang kita era kaum muda, yang jadi ketua lingkungan itu memang yang masih muda. Kita orang tua mendukung saja dari belakang. Cara mendukungmu seperti apa? Nggak tahu. Udah sama itu. Kok cuman gitu? Cuman mendorong, punya mendukung, cuman mendoakan. Nyatanya seperti apa gitu? Maka ada istilah itu, sebelum Anda didoakan, Anda itu harus berdoa. Nah, karena ada kesadaran bahwa yuk kita saling menghargai, bukan atasan dan bawahan, tapi saling menanggung konsekuensi. Kalau milih dia, yang hitam dan kurus ini, ya sudah dukung. Ya tuh, semua harus mendukung dia. Jangan siapa, dia saja. Kita salibkan dia. Ya. Lalu setelah itu tinggal lari pergi. Kalau memang intinya kita salibkan dia, Pak Paulus itu, wah repot nantinya. Kalau sudah milih dia, dukung dia. Sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan lain sebagainya, semua harus dukung. Supaya apa? Supaya kita tidak saling mengandalkan dan saling menyalahkan. Kalau kita sudah memberi makan kepada ketua lingkungan, ya. Jadi ya kita serahkan pada dia. Lalu dia ternyata mandatnya jadi melakukan sesuatu yang salah, lalu dipersalahkan. Kan? Saya ngomong apa? Waktu itu saya gak mengambil tindakan karena saya tahu salah. Umat kita itu selalu begitu, kok tahu kan? Dia suruh menghadap roh paroki, lalu dimarahi roh parokinya juga. Terus menghadap umat, saya membawa mandat Anda sekalian, malah dimarahi roh paroki umat itu. Saya sudah tahu bahwa kamu akan dimarahi roh paroki. Ini kan gak mendukung, dia
sakit sendirian. Ya, ibaratnya tergantung di kayu salib dan hari mulai gelap, ya kan? Yang lain lari semua karena takut disalahkan, takut diinterogasi. Itu kan Yesus itu seperti itu. Saat semua orang bilang salibkan dia, setelah dikayu salib, ya, semuanya kabur karena tidak mau diinterogasi oleh para pemimpin, tidak mau disalahkan oleh para yang pro, tidak mau dihukum mati dan seterusnya dan seterusnya. Ya sudah, kasihan Yesus seorang udah sakit, disalib, urus, intan, seorang diri. Di romo paroki dimarahi, di romo pembantunya lebih dimarahi. Waduh, repot. Oke, awal itu ternyata mitra hierarki. Mitra, sekali lagi mitra tadi itu berarti tidak ada atas, tidak ada bawah, tetapi semua dipanggil untuk memang melakukan hal yang sama. Catatan, dalam pelaksanaan tugas panggilan tersebut, kaum beriman wajib memenuhi sepenuhnya, mematuhi sepenuhnya pimpinan gereja yang lebih tinggi. Oh, sama ketua wilayah istirahat siapa? Walaupun Anda itu lebih pintar, tapi karena Anda hanya ketua lingkungan, sementara yang bodoh itu ketua wilayah, tetap saja ketua lingkungan wajib mematuhi sepenuhnya ketua wilayah. Ayo. Ya gitu. Ya. Lingkungan taat patuh kepada wilayah. Wilayah walaupun dia buat gimana pun juga dia harus patuh ke sana. Gimana pun hebatnya saya, andai kata hebat, tetap saya bersembah sujud kepada uskup saya. Dan kalau apa-apa, saya harus mematuhi dia. Apapun juga, mau hebat seperti apapun si Paskalis Bruno Syukur, uskup Bogor itu dia tetap taat patuh kepada Paus. Bagaimanapun sederhananya Paus kita, dia tetap taat kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kembali kepada Anda kan umat Allah, umat Allah semuanya kan? Patuh taat pada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu hadir tampak secara nyata dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tampak nyata di dunia, bisa kita raba, bisa kita lihat dalam diri Paus. Paus itu penampakan secara nyata Kristus, dan Kristus nampak dalam diri Paus itu di keuskupan, itu nampak dalam diri uskup.
Uskup itu nampak di keparokian adalah diri pastor paroki. Pastor paroki nampak di dalam wilayah bentuknya yaitu ketua wilayah. Di dalam lingkungan rumah sakit bentuknya ya ini. Ya sudah, itu kan muter begitu saja, sehingga saya, Uskup, Paus, Paulus, Vitus, Justus, itu semua ya sudah satu dan sama, hanya tugasnya yang berbeda-beda. Udah, ilmunya itu, bahkan nggak akan jadi stres. Kalau mau tentang jadi ketua lingkungan, ayo, cepat saya semua. Ayo sih. Lalu di sana ada yang memang lebih pintar tadi, ya. Ngapain kok masih stop sama mereka? Apa gitu lah? Baru masa saya diberi enggak di akui segala perintah saya. Stres sudah nih, ya kan? Nggak perlu pada akhirnya jadi stres dan mutu. Saya mengundurkan diri dari ketua lingkungan. Kenapa? Oh iya, kaitan sama dismission, awas tuh ya. Saya waktu dihubungin, cepat-cepat kita harus mengadakan pembekalan karena supaya tugasnya langsung bisa dilaksanakan, gitu kan? Karena dia nggak pilih lagi mau. Karena dia nggak pilih lagi mau. Nah, sebenarnya ya, saya sudah katakan, walaupun sudah selesai, tapi kalau ada SK yang baru, tetap SK yang lama itu berlaku, ya kan? Iya, ya, ada. Pokoknya SK-nya sampai di sini. Jadi sini stop, kesana dimisioner. Halo, ini logika ya. Itu nggak boleh seperti itu, karena di gereja itu pelayanan itu tiada henti, ya kan? Nih ibaratnya nih, ketua, sekretaris, bendahara, seksi dan seterusnya. Ini lingkungan Santo Thomas Aquinas, ya. Ketuanya Paus. Bekerja, ada orang mati, ada orang apa, dan semuanya bekerja di sini. Ya. Kalau dia ya pergi dari tempat sini, pergi ke paroki lain, jadi nggak bisa bertugas lagi kan? Ya. Saat dia tidak bisa bertugas lagi, inilah ya, umat sekalian dipimpin oleh dia, gua mau pergi ke sana. Jadi harus ada ketua lingkungan yang baru. Nah, biasanya wakilnya ada. Oke, wakilnya naik ya, setuju nggak? Setuju. Dia pergi, wakilnya naik. Nggak ada detik yang kosong. Dia belum pergi. Pastor Parsi sama. Pastor Parsi sama. Ini dewa nih, dipimpin oleh Pastor Parsi, ya kan? Kalau Pastor Parsi pergi, saat ini juga datang Pastor Parsi. Maka Posko kemarin tak mengatakan, Romo Harsono pindah, ya, detik itu juga dibacakan penggantinya Romo. Selesai. Dewanya tetap. Dia harus bekerja sampai pada masa akhirnya. Ada masa akhir. Kalau nanti berhenti di video,
Kemarin bulan Februari, sekarang udah bulan Maret, belum dilantik lagi. Lalu bulan Januari itu, Februari itu nanti ada orang meninggal. Tadi tanda tangan siapa? Kalau ada orang meninggal nggak ada yang tanda tangan karena dia sudah tidak bertugas lagi, orang meninggal itu yang tanda tangan dong. Nanti minta duit kepada bendahara ya. Orang sudah meninggal. Tuh, ini logika saja, sangat sederhana. Nih, mematuhi tugas berikut. Bentar lagi. Nah, ini sifat pelayanan. Nah, ini yang menjadi pengurus kriterianya ini. Ya, silahkan diam sejenak dan dipikir. Pertama, Anda diterima oleh rakyat Anda atau enggak? Ya, diterima. Ya, lalu aktif. Ya, kalau kemarin belum aktif, Anda harus aktif. 3, bersedia melayani. Kalau menjadi tugas kaki wilasa, jam 4 pagi enak-enaknya lagi mimpi, ya, tapi di bel, ini ada orang meninggal, minta dikuburkan, ya harus dikuburkan. Tuh, bersedia melayani. Figur umat yang dewasa dalam hidup dan iman. Jangan pada akhirnya orang udah jadi ketua lingkungan kok malah bisa aja nggak pernah, itu kan nggak bisa menjadi figur umat yang dewasa dalam hidup maupun iman. Udah diangkat sebagai bendahara lingkungan masih cari istri lagi. Masih macam-macam neko-neko. Ya. Itu. Oke, jadi memang tantangannya seperti ini ya. Figur umat yang dewasa, hidupnya baik, tidak di dalam keadaan yang neko-neko, tidak jadi batu sandungan, dan seterusnya. Lalu memiliki hidup iman yang baik dan sehat, tidak terlalu percaya takhayul, ya. Lalu ya hidup yang baik dan sehat. Jadi ketua lingkungan tukang judi repot nanti, ya. Jadi ketua WK kok judi, ya pasti tidak sombong, figur yang bijak, yang baik, yang berkorban, sabar, dan seterusnya. Mencintai gereja tugasnya, mencintai keluarga, jangan sampai karena apa? Mempunyai peran dalam karya pengudusan manusia. Ya. Apalagi yang tugas kaki wilasa itu mau bawa orang ke surga itu terhormat sekali. Tapi waktu lagi kita dalam. Ya, menghidupi tugas dengan doa yang mendalam dan teratur, jangan sampai dilupakan itu doa. Tekun dalam ekaristi, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, ya, rela berkorban yang pasti. Anda harus berbagi waktu, berbagi segala macam, ya. Semangat terus memperbarui dengan belajar. Jangan sampai Anda itu tidak belajar sama sekali. Maka yang tadi saya ungkapkan, rekatetisasi, salah satunya apa? CAP, ya, kursus kitab suci, kursus evangelisasi di tempat ini ada, ya sudah itu jangan lakukan, gitu loh. Ini kalau ada pertemuan, pembekalan, rapat koordinasi dan lain, jangan segan-segan untuk datang, karena kadang-kadang aneh, kadang-kadang buat kitanya, ya, sedang ada pembekalan ketua wilayah, ketua lingkungan. Ini saya tahu ketua wilayah ada di Saung sebelah sana itu. Pak, kok ada di sini? Iya, mau. Emang
lagi ada acara apa? Pembekalan. Lah kok di sini pembekalan kan gitu-gitu aja loh. Saya pada akhirnya dicetek. Karena apa? Dia sudah menutup dirinya, ya, menutup dirinya dengan baja, baja itu, sehingga ada air mengalir mentah lagi, air mengalir mentah lagi. Terus dia kehausan, tapi air mengalir mentah lagi. Ya. Nah, ibaratnya Anda yang sudah mau belajar itu seperti ini, gelas ini kalau diisi penuh dengan air, kalau mau ada air yang menggantikan air itu, apakah masih bisa? Nggak akan bisa karena sudah penuh dengan air. Tapi kalau seperti gelas kosong ini, ya, lalu kita isi dengan air, apapun juga yang tadinya di situ kosong pasti akan menjadi penuh air, pasti. Ya. Dan ini selalu menyegarkan. Anda tahu ya? Belum dilantik aja udah tahu, awalnya udah dilantik. Kalau Anda itu harus mengalami ini, mengalami itu, mendalami ini, oke, ikut aja. Dengan senang hati, dengan rela hati, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu. Jangan karena tahu bahwa airnya kan cuma ini, sehingga saya udah pernah merasakan, udah tahu enaknya air seperti apa, sehingga saya nggak usah minum, ya mati lah, karena Anda nggak mau minum. Kurang lebih seperti itu. Oke, landasan iman. Pasti Anda melakukan ini bukan karena iman akan Kristus, dan selalu harus ada dalam pembaharuan dengan Kristus. Oke, itu Bunda Maria selalu menyertai kita ya. Kita jalan terus. Nah ini tugas ketua lingkungan dan wilayah, seksi-seksi, komunitas kategorial dan seterusnya. Ketua wilayah, ya. Ini mengkoordinasikan kegiatan pastoral kepala wilayah bersama lingkungan. Bersama lingkungan loh. Jadi sering-seringlah mengumpulkan ketua-ketua lingkungan atau seksi-seksi terkait yang akan dibahas untuk memang membicarakan bersama. Udah pernah diundang ketua wilayah loh? Oh sudah. Mengkoordinasikan kegiatan lingkungan di wilayah dan seterusnya, melaporkan, mempertanggungjawabkan. Ya udah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ketua lingkungan melaksanakan kegiatan-kegiatan kebijakan paroki di wilayah, ya, membangun kerjasama dan keakraban di antara umat lingkungan. Makanya saya usulkan supaya mereka dilantik nanti itu di hadapan umat, jangan di hadapan Romo saja, tapi di hadapan umat, supaya tahu ternyata dia yang melayani anak-anak, dia yang melayani orang muda, dia yang melayani seksi sosial, dia yang melayani kematian, dia yang melayani, langsung dikenalkan kepada umat. Lalu tertib administrasi mulailah sekarang juga saya harapkan ya kerennya pakai ISO ya, internasional standar operasional ya, itu yang sebenarnya intinya saya ingin ngajak gini loh. Tolong diprogramkan secara tertulis apa yang ada di otak Anda kaitan dengan tugas Anda bersama dengan pasti aparat-aparat yang ada. Tulis tulis apa yang dipikirkan ya, kerjakan apa yang ditulis, udah itu aja. Jangan Anda merancang seminar liturgi
Misalnya, wah keren, tanggal sekian, bulan sekian, anggarannya 40 juta. Pak Lim sudah langsung, oh gampang, ya, misalnya seperti itu. Yang dikerjakan adalah latihan merangkai bunga. Loh, ini kan antara yang diomongkan, yang dikerjakan udah beda. Anda bisa ngeyel, kenapa jangan ini katakan ini ada hubungannya kan? Karena kan kalau misal harus ada bunga itu kan harus dirangkai. Iyalah, aku ngalah si waras. Walaupun kata si Ahok nggak boleh, ya menang yang harus mau menang itu yang waras itu harus menang gitu loh. Yesus dan kawan-kawan 12 rasul itu, dan saya sudah pesan kepada dia, jangan ada yang jadi pengkhianat. Tuh 12 namanya, 12 wilayah itu untuk jadi promotor dan akan untuk dewan, dan nanti dewan itu akan menulis dirancang apa yang dikerjakan dalam 3 tahun kepemerintahannya berdasarkan visi misi strategi targetnya dan seterusnya sampai pada kegiatan. Ya, dan itu sebenarnya sudah saya tulis waktu rapat pertama. Lalu sekretaris, nih tolong tanggung jawab juga nih, nanti bisa ada ini bisa Anda dapatkan nanti di YouTube-nya, pasti Pak Sito sudah membuat ya, ini. Lalu bendahara apa? Ini Pak Lim bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembukuan keuangan, memberikan laporan. Laporannya itu sudah harus transparan, kredibel, akuntabel. Apa? Pak Lim pasti itu sudah berkat itu ya. Nih, seksi liturgi harus bertanggung jawab seperti itu ya, sediakan tempat yang baik dan lain sebagainya kalau di lingkungan mau mengadakan eukaristik. Katekese ini kaitannya dengan sekolah bina iman anak, bina iman remaja tadi ya, itu harapannya kita bersama-sama bersama juga dengan sekolah-sekolah negeri tadi ya, bagaimana itu diarahkan itu. Lalu aksi